Oke, nah, simple present tense ya. Simple present tense ini adalah salah satu dari 16 tenses ya. Jadi sebenarnya ada 16, tenses itu ada 16, tapi nggak semuanya, nggak 16-nya semua kita pelajari. Nah, ini salah satunya yang paling dasar atau sering banget dipakai ya. Nah, oke. Topik apa aja sih yang akan kita pahami dari simple present tense? Yang pertama, definition. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu nih arti dari simple present tense itu apa sih definisinya gitu. Jadi nanti kalau ada yang ditanya simple present tense itu apa, teman-teman bisa jawab. Kemudian nanti kita akan membahas kapan simple present tense digunakan. Ya, kapan sih pemakaian tenses ini gitu. Saat kita sedang ngapain nih gitu. Nah, yang ketiga ada forming the simple present. Ya, forming ini adalah formula atau rumusnya. Jadi ternyata bukan hanya matematik aja loh yang punya rumus atau kimia atau fisika aja yang punya rumus, tapi ternyata di dalam bahasa Inggris juga ada. Nah, inilah yang disebut dengan tenses, yaitu ada formulanya, ya, ada susunan rumusnya. Jadi tidak hanya membuat kalimat, ya. Oke, yang pertama definition-nya sudah, simple present tense digunakan kapan, kemudian formulanya, dan yang terakhir adalah catatannya. Catatan kapan saja yang boleh digunakan dan yang tidak boleh digunakan dalam simple present. Oke, for the first, ya, pertama kali kita bahas definisinya. Can you help me to read it, Danish? Simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits, general truths, permanent situations, and many more. The simple present tense is simple to form. The name Yes, is simple, so it's simple. yes, good job. Simple present tense. Dari namanya ya, based on the name simple, it's a simple. Danish bener ya. Simple present tense ini adalah salah satu dari beberapa formulasi dari present tense itu sendiri yang digunakan untuk mendeskripsikan kebiasaan. Di sini ada habits, ya. General truth ini kejadian yang sebenarnya. Oke, kemudian ada juga kejadian atau yang situation permanent situation ini kejadian yang permanen, seperti kalian tinggal di sebuah tempat, makanya kalian kalau ditanya where do you live, di mana kalian tinggal, I live in Jakarta, karena situasinya sudah menetap. Ya, dan berulang-ulang ya. Kalau habits ini kan berulang-ulang, jadi kejadiannya itu selalu berulang sehingga memakai tenses ini. Makanya saat kelas 5 teman-teman mempelajari daily activity. Pakai tenses ini karena kegiatan sehari-hari pasti berulang. Seperti makan, eat, ya kan? Pray, drink, study, ya, go to school, selalu berulang. Nah, the simple present tense is a simple form. Oke, good. Ini definisinya. Kemudian, kapan sih digunakannya? Nah, tadi digunakannya otomatis sudah dijelaskan ya, to describe habits, ya, untuk mendeskripsikan kebiasaan. Jadi di saat digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang berulang atau kebiasaan, aktivitas kebiasaan. Kemudian ada general truth, ini kejadian yang fakta ya, sesuai dengan fakta. Seperti matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu sudah kejadian yang selalu berulang dan itu fakta. Kemudian ada for permanent situations, tadi yang mesti dicontohkan. Contohnya adalah I live in Jakarta. Di sini ada he lives in Athens. Ya, and then di sini harus ada hati-hati, be careful. Simple present tense is not used to express action happening now. Jadi kalau kejadian yang sedang berlangsung seperti saat ini nih teman-teman sedang belajar, berarti tidak pakai simple present. Kalau sedang, ya, kalau ada kegiatan yang sedang dilakukan itu nanti pakainya continuous, bukan pakai present. Di present adalah kegiatan yang berulang, tapi saat menanyakan kejadian yang sedang berlangsung ini tidak digunakan, tidak berlaku. Oke. Kemudian, nah, kita langsung bahas ke formula. Miss Dewi yakin kalau untuk definisi dan lain-lainnya teman-teman bisa membaca nanti ya. Nah, untuk formula, mungkin masih ada yang ingat?
Ya, formula dari Jadi formula ya. ya, yang kalimat positif dari positifnya dari simple present. Did you remember? Ada yang masih ingat rumusnya apa? You can raise hand and answer my question. Subjek, objek, kata benda itu bukan. Subjek atau benda. No. Ya, otomatis pasti ada subjek ya. Masa nggak ada yang ingat formulanya? Nah, oke, tadi ada yang raise hand siapa? Jangan takut untuk menjawab. Nggak tahu, lupa. Nggak tahu, lupa. You can read your book to answer my question. You can read. Nah, Hafiz. Oke. Hafiz atau Azam nih manggilnya nih? Hafiz. Hafiz. Azam aja, Miss. Ya, kameranya belum nyala. On cam dulu. Udah, sabar, Miss. Mana? Semakin ya, Miss. Ya, good. Ya. Did you remember? Simple present tense itu subject plus verb s atau es. I, you, they, we plus verb. She, he, it plus verb s atau es. Pinter. 1 point for you. Hafiz Azam, nambe. Mesti catat ya. Hafiz Azam. Oke, good. Ya, benar. Nah, di sini ada 2 kolom. Miss Dewi sengaja bagi 2 kolom biar kalian lebih mudah. Yang di kolom kiri ini nanti isinya untuk Ayu Dewi. Sehingga tadi Hafiz bilang rumusnya adalah ya, subject plus verb plus object plus adverb. Adverb ini adalah kata keterangan ya. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia kalau di dalam bahasa Indonesia ada subjek, verb ini kata kerja atau predikat. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada objek, kemudian ada kata keterangan. SPOK, ya kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, subject, verb, object, and adverb. Ini untuk Ayu Dewi. Nanti yang kolom kanan baru untuk he, she, it. Oke, for example. Ada contoh di sini. Ya, I read Quran every day. Aku membaca Quran setiap hari. Di sini ada keterangannya setiap hari. Jadi yang dilakukannya berulang-ulang. Kemudian bagaimana dengan kalau subjeknya you? Ya, tinggal ganti saja subjeknya menjadi you read Quran every day. How about they? Tetap saja they read Quran every day ya. They-nya ini I, you, they, we nanti ya. Ini adalah subjek. Read adalah verb ya, karena dia Ayu Dewi dia tidak pakai s. Ya, dia verbnya verb tunggal yang verb pertama. Ya, sehingga read biasa. Kemudian objeknya apa? Bendanya Quran, dia membaca Quran. Keterangannya kapan? Every day. Nah, kemudian ada lagi yang untuk he, she, it. Ya, rumusnya benar kata Hafiz, subject plus verb ada tambahan s, es atau is ya. Sini harusnya ada tambahan is lagi nih, Miss Dewi karena nggak muat. Ya, kemudian ada tambah objek, kemudian ada tambah adverb. Nah, di sini ada contohnya. He, dia laki-laki. Misalnya, Alvaro reads Quran every day. Ya, Alvaro membaca Quran tiap hari ya. Kemudian bagaimana kalau she? Ya jelas, tinggal ganti aja subjeknya menjadi she reads Quran every day ya. Verbnya kita tambahkan s. Oke. Bagaimana nanti Miss menentukan mana yang pakai s, mana pakai es, mana pakai is? Nanti ada ketentuannya. Di buku teman-teman juga sudah ada. Kapan harus memakai tambahan s, es atau is-nya. Ya, kemudian bagaimana Miss kalau it? Nah, it itu kan untuk benda. Karena di sini Miss Dewi pakainya membaca sehingga tidak mungkin kan benda bisa membaca, sehingga Miss Dewi buat kalimatnya menjadi Yes. the cat ya eats fish every day. Miss Dewi ubah jadinya menjadi kucing makan ikan setiap hari. Ya, karena nggak mungkin ya the cat Miss Dewi sini tulisnya reads Quran, itu nggak masuk akal. Oke. Ya, kemudian how about negative sentence? Ya. As
plus don't. Don't ini singkatan dari do not. Ya. Ini Ada don't ini singkatan dari do not. Plus verb, plus object, plus adverb. Jadi, Miss kalau aku maunya pakai do not, boleh. Mau pakai don't juga boleh. Tapi Miss Dewi sih lebih enak disingkat ya. Karena udah terbiasa mendengarnya seperti itu. Nah, kita buat contoh seperti ini. Dimasukkan, kita ubah ke dalam negatif. Menjadi I, subjeknya kita turunkan, kemudian menggunakan don't, kemudian verbnya tetap, Miss Dewi contohkan misalnya memakai membaca, read, objeknya Quran, dan adverbnya everyday. How about you? You don't read, ya menjadi you don't read Quran everyday. Kemudian ada lagi, they, ya of course, they don't read Quran everyday. Kemudian kalau we, ya udah tinggal ganti saja subjeknya menjadi we. We don't read Quran every day. Nah, bagaimana dengan rumus yang he, she, it ketika dia negatif? Ada yang tahu? Alvaro, Danish? Iya. Doesn't read Quran every day. Reads-nya tetap pakai S atau hilang? Hilang. Hilang kah? Enggak, pakai S, Alvaro pakai S. agak lupa dikit nih kayaknya. Enggak hilang. Enggak paham, enggak Pakai paham. S. ES. Ayo, pakai S nggak? Pakai S nggak nih? Panas nih. Ya udah pakai S aja, Miss. Gerah, Miss. Karena Miss Dewi nggak Pakai S, suka. pakai S, pakai S. S, E, S, I, E, S. Ya, kita lihat jeng jeng jeng. Wah, ternyata verbnya verb biasa. Ketika dia negatif dan interrogatif, he, she, it berlakunya verbnya kembali semula. Jadi yang Iya. kalian hafal hanya ini nih. Nih. Ya, yang berbeda hanya bagian positif di he, she, it. Itu aja. Selebihnya sama. Verbnya sama. Nih, verbnya sama, ya. Nanti interrogatif juga gitu. Interrogatif juga gitu, verbnya sama. Yang ada verb S-nya, ES, IS-nya itu hanya di kalimat positif dan dia subjek he, she, it. Ya, berarti di sini menjadi he doesn't read. Kenapa? Karena di sini ES-nya sudah dipakai di kata doesn't. Nih. Sudah ada di sini. Sehingga di sini verbnya adalah verb yang pertama. Sudah tidak pakai S ya. Ini hawanya dingin jadi nggak usah pakai S. He doesn't read Quran every day. Kemudian she. Ya. She doesn't read. Ya, she doesn't read. Doesn't ini singkatan dari does not. Ya. Tapi kalau mau nulis does not jangan digabung ya. Karena harus dipisah. Kalau digabung menjadi disingkat seperti ini. Ada tanda petik. Ya, does not menjadi atau Cuman doesn't. dikurangin O-nya doang, O-nya diganti koma. Yes, Oh, good. enggak ada, oh hilang. Kemudian the cat menjadi gimana nih? The cat. The cat doesn't eat fish every day. Yes, good job. Kita lihat. Ya, Alvaro, good job. The cat doesn't eat. Ya, nggak pakai S ya, fish every day. Nah, teman-teman ini kebiasaan kebanyakan tuh karena ngarahnya he, she, it, dia lupa. Padahal ini kalimatnya negatif, semua dipakein S. Nah, ini jadi pada salah deh. Padahal salah cuma satu huruf, tapi ternyata jadi fatal karena tidak sesuai dengan rumus. Nah, kemudian, ya ada Abib. Kenapa Abib? Kepencet. Nggak pencet. Ya, kamu mau izin. Oke, kemudian kita ke kalimat yang kalimat tanya atau interrogative sentence. Ya, rumusnya adalah do. Ya, untuk Ayu Dewi di sini do di depan. Kita pindah ke depan, kemudian ada subjek, kemudian ada verb, object, dan adverb, dan jangan lupa untuk tanda tanya ya, berikan tanda tanya karena ini kalimatnya tanya. Nah, bagaimana dengan pertanyaan ini kalimat yang I don't read Quran every day menjadi interrogatif? Do you know? Ada yang bisa jawab? Dari kalimat negatif ini kita ubah ke interrogatif menjadi
Do I read Quran every day? Ya, pintar. Menjadi do I read Quran every day. Caranya gimana? Tinggal turunkan saja rumusnya. Do, ya, karena ini artinya apakah. Subjeknya I, kemudian kata kerjanya masih sama seperti yang contoh-contoh sebelumnya adalah read, objeknya Quran, kemudian adverbnya everyday. Ya, polanya hanya seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan you? Ya udah kita ganti saja subjeknya menjadi you. Do you read Quran everyday? Apakah kamu baca Quran setiap hari? Nanti kalau jawabannya iya, yes, I do. Cukup gitu aja. Tapi kalau no, kita jawab no, I don't. Ya. Kalau ditanya, do you read Quran? Yes, I do. Do you read Quran, Farouk? No, I don't. I just read Quran sometimes ya. Kadang-kadang misalnya, karena nggak setiap hari. Oke, jawabannya hanya yes, I do atau no, I don't. Kalau ditanyanya, do you? Gimana kalau nanyanya, do they read Quran every day? Apakah mereka baca Quran setiap hari? Kalau jawabannya iya, gimana? Do they read Quran every day? Kalau jawabnya iya, gimana Danish? Kalau ditanya do they read Quran every day, terus mereka jawab iya. Yes, they do. Yes, pinter. Yes, they do. Kita balik Kalau saja. yes, Ya, good. yes, Ya, good job. Nah, kalau misalnya dijawabnya, do they read Quran every day? Jawabannya yes, they do. Kalau misalkan jawabannya iya, kita balik ya, they-nya di depan, do-nya di belakang. Tapi kalau tidak, no, they don't. Ya, seperti itu cara jawabnya. Kemudian, apakah kita baca Quran setiap hari? Do we read Quran every day? Yes, we do. Kalau jawabnya ya. Kalau no, no, we don't. Ya, seperti itu. Kemudian ada kalimat untuk tanya bagian, nah, he, she, it. Dia menggunakannya does. Does, kemudian ada subjek, ada verb, objek, dan adverb. Kita contohkan lagi, memakai he doesn't read Quran every day. Kita ganti ke kalimat tanya menjadi does he read Quran every day? Apakah dia laki-laki membaca Quran setiap hari? Ya. Kalau jawabannya ya, yes, he does. Kalau tidak, no, he doesn't. Atau no, he does not. Kemudian kalau yang untuk perempuan, does she read Quran every day? Kemudian yang terakhir ada the cat doesn't eat, menjadi does the cat eat fish every day? Ya, seperti itu. Nah, oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sampai di rumusnya dulu, ada yang mau ditanyakan? Sampai di rumusnya dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Miss. Nggak ada. Lanjut ya. Yap. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita coba soal ya. Kita next dulu. Oke. Nah, di sini nih. Di sini ada catatan. Kapan harus menggunakan S, kapan kata kerja yang menggunakan tambahan ES atau IS. Nih, kalau menambahkan S, ya. Kalau menambahkan S, di sini ada verb, ya, form ketiga person singular he, she, it. Nah, ini kayak I drink menjadi drinks. Run menjadi runs. But we add ES, kita menambahkan ES to verbs that end in SS. Nih, yang belakangnya kata kerjanya SH, belakangnya CH, X atau O. Seperti watch. Watch ini kan dua huruf di belakang ini kan CH. Sehingga dia tambahannya ES. Menjadi watches. Ya. Kemudian ada contoh lagi di sini yang menggunakan tambahan IS. Yang belakangnya hurufnya konsonan. Ya, konsonan tahu ya. Konsonan tahu huruf konsonan selain A, I, U, E, O. Kemudian ketemu huruf Y. Nah, contohnya cry. Cry ini huruf belakangnya adalah Y. Di depan huruf Y ini ada R. R ini huruf konsonan. Cry menjadi cries.
Ya, study juga menjadi studies. Ya, studies. Tulisannya studies. Oke, kemudian satu lagi. Yang satu lagi ini menambahkan S saja. Ya, I play. Nih, kemudian gimana Miss kalau huruf belakangnya Y tapi depannya huruf Y ini huruf vowel. Vowel ini huruf ini yang A, I, U, E, O itu. Huruf ituan verbal kalau nggak salah. Nah, ini menjadi I play menjadi he plays. Ya. Teman-teman biasanya kalau kayak gini nggak perlu dipusingkan ya. Nanti sudah ada Miss Dewi berikan catatan saja untuk mana-mana saja yang penambahannya ES, IS atau S biasa. Nah, di sini for example, he goes, ya, belakangnya huruf O, depannya huruf konsonan. He goes, ya, menjadi tambahannya ES. He goes to school every morning, ya, she understand English. It mixes, ya, ini tambahannya ES. The sand and the water, he tries very hard, dia mencoba lebih kuat. She enjoys, bla bla bla. Oke. Nah, sampai sini. Any question? Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak, Miss. Enggak, bener nih? Ya. Ya, oke. Kita coba lanjut ke uji coba soal ya. You can open page berapa tugasnya? 24 Ya, sampai 25. yes, 24. Ini udah kelihatan ya? 24, kita lihat. Nah, di sini nanti kalian akan mengenal teks daily activity dan belajar membuat teks, tapi nanti pekan depan insya Allah. Nah, di sini one by one, mau ditunjuk namanya atau mau sukarela jawab? Mau ditunjuk namanya atau Saya. Ini kok nggak dibaca atasnya yang itu, yang halaman 23? Okay, you can raise hand if you want to. Saya. answer. You can raise hand first. Okay, Danish number 1. David is or are ya. David is, ya. Because is am This are is. adalah to be, ya, karena David itu he, pinter. Sehingga to be-nya menjadi is, ya. Ini jawabannya ya. Jadi yang dikurungin ini adalah yang kalian pilih. Ya, and then number 2. Number Iya, 2. enggak lah. Ya, jangan Danish lagi, nanti semua Danish yang jawab lagi. Number 2. Oh, Give. siapa Faro? They Yes. usually gives atau give? Give. Yes, good job. Give. Ya, ini mesti dimerahin deh biar teman-teman bisa. Nah, enggaknya. Oke, give. Ini mesti dibesarkan dulu ya, biar kelihatan. Nah, oke, number 3. Danish udah, Faro udah, ada Ziad. Saya. Ya, my sister. My sister, bla bla bla, job. Gets or get? Gets. Gets. Gets, ya, gets. Ya, bener. Kenapa gets? Kenapa Ziad? Yes, Miss. Kenapa gets? Menurut Ziad, kenapa gets? Ziad 6A. Ziad hilang. Ya, get. Kenapa? Karena dia di sini subjeknya adalah sister dan ini tunggal ya. Sehingga kalau kata gantinya menjadi she. Number 4. Saya, Miss. Zaid. Ya, yuk Zaid. Pinter. Like. I usually like. Yes, good job. Kenapa? Itu I. Ya, subjeknya I. Ih, berarti udah paham. Jadi senang nih kalau kayak gini. Number 5. Lumayan, kan dapat poin. Oh, Zaid udah.
They, Ya, Miss. the great teachers. At Ya, this Miss. time. Siapa? Hafiz. Yuk, Hafiz lagi. Bye. They buy. Ya, kenapa? Karena Karena itu ada di Ayu Dewi. iya, karena subjeknya they. Betul sekali. Oke. Next. Number 6. Azri. Iya, saya. My boss is doesn't. Doesn't. Good job. Karena bosnya ini bisa cowok bisa cewek ya dan tunggal. Sehingga menggunakan doesn't. Dia bosnya bisa he, bisa she. Pintar. Doesn't. Azriel. Tuh, mesti sambil nyatet nih. Siapa lagi? Ada Abib. You are never angry. You are. Kenapa you are? You. Yes, subjek you, to be-nya adalah are. Ya, to be itu semacam apa ya? Pasangannya gitu. I pasangannya am, he pasangannya is gitu ya. Kalau you, they sama we pasangannya are. Good, Abib. Ada lagi? Ini masih cowok-cowok nih dari tadi nih, yang cewek mana nih? Girls? Cewek cukup banget. Ayo, coba nggak apa-apa mencoba. Nah, oke, good. Ada Hasna. Hasna, 6B. Dan antara John. Mm-mm. John. Kenapa Don? Kenapa Don? Karena Ada dua orangnya. iya, ada 2 orangnya. Karena subjeknya lebih dari satu ya, sehingga dia masuknya itu they. Ya kan? Betul. Betul banget. Hanya pemilihan katanya lebih diperbagus lagi. Kenapa? Karena subjeknya ada 2 orang, ya, jamak, sehingga dia kata gantinya adalah they. Pinter Hasna. Kemudian ada Safina, good. Safina 6A. My daughter. My daughter usually plays in the garden. Good job. Plays. Kenapa plays? Satu orang. Karena Satu orang. ya, karena 1 orang dan dia perempuan, ya. She, pinter. Lagi? Wah, cewek-cewek baru berani. Oke, dan ada. Nah, gitu dong. Come on. Nouns. He never He knows. never been to this content, but he Mhm. know. But he He knows. knows it. Yes, good job. Knows. Ya. Know, ada S-nya, membacanya menjadi knows. Oke? Iya, good. Kenapa jawabannya ini? Karena subjeknya he. Iya, karena subjeknya he. Pinter banget. Ya, oke. Sampai sini mau ada yang dicatat dulu nggak? Atau udah paham? Lanjut, Miss, gitu. Lanjut, Miss. Lanjut. Ada yang mau dicatat dulu nggak di buku? Jadi nanti begitu sudah Zoom selesai, udah selesai tugasnya. Udah Mau sambil ditulis. dicatat. Enggak, kita lanjut ya ke bawah. Nah, ini juga lebih gampang lagi. Kita tinggal ngubah doang nih. Ubah dari kalimat positif, ini semuanya kalimat positif. Kita ubah ke negatif dan interrogatif. Ada Malika. Pinter. Malika. Grandfather doesn't drink coffee every morning. Grandfather doesn't like this. Drinks coffee every morning. Drinks, yakin pakai S? Seperti ini? Drink coffee. Oke, Drink. good. Tidak pakai S ya. Don't forget to full stop. Ini nggak dipakein S. Gini ya. Ini kita hapus dulu biar rapi. Ya, gini. Iya. Yes, good. Kita bold dulu biar tahu ini jawabannya. Nah. Sip. Malika sudah. And then
Siapa lagi? Iya. Mana nih? Saya tapi belum muncul. What's your name? Siapa lagi? Danis itu, Bu. Jangan Danis lagi. Nanti ini mah Danis satu buku kali dijawabin. Ya udah, kalau nggak mau lagi Miss Dewi tunjuk ya. Miss Dewi tunjuk ke Aisyah. Aisyah 6A. Ya. Yuk, tidak bisa, yuk. Pasti bisa, ayo. Coba dulu. Tadi rumusnya gimana? Miss. Siapa? Alvaro, Miss. Nggak mau, Alvaro lagi. Nanti. Aisyah dulu, ayo Aisyah. Jadi biar merata teman-teman bisa benar-benar. Tadi yang awal terus yang ikuan apa? Ayo Aisyah. Tadi bantu teman-teman. Rumus untuk interrogatifnya seperti apa depannya kalau untuk he, she, it? Menggunakan do atau does? Das. Ya, Aisyah nih menggunakan does. Teman-teman sudah bilang tuh. Terus lanjutin. Does. Ayo Aisyah. Di unmute dulu. Di unmute dulu Aisyah. Gak apa-apa. Ayo nggak masalah. Salah jawab nggak apa-apa. Yang penting kita belajar sama-sama. Yuk. Jadi nanti dari sini Aisyah bisa paham konsepnya. Yuk unmute dulu yuk. Does he drink coffee every Di morning? unmute dulu. Morning. Nyalakan dulu mikrofonnya. Nah, Does does, he drink kemudian ada coffee? subjek. Apa subjeknya? Does. Subjeknya yang mana? Dari kata grandfather drinks coffee every morning. Ini mana yang subjek? Dari kalimat ini, mana yang menjadi subjek? Grandfather drinks coffee every atau morning? Grandfather. Jangan takut jawab. Ya, di sini does ya. Di sini rumus untuk he, she, it untuk kalimat tanyanya itu menggunakan does. Sini grandfather. Terus Miss pakai he nggak? no, ing itu untuk penggunaan continuous. Di sini tidak bahas tentang ing. Nanti ketemunya di present continuous. Mana tadi Aisyah? Use he, Banyak me. itu loh. Mana Aisyah tadi hilang? Easy banget. Ini enggak, iya. Aisyah does grandfather, kemudian Drinks. ya. Pakai S atau hilang? Pakai S. Yang pakai S hanya kalimat positif. Di he, she, it ya, hanya di sini aja. Nah, berarti di sini sudah hilang. Kalau negatif dan interrogatif di sini sudah hilang ya. Kemudian, does grandfather drink Coffee Mm-mm. every morning. Ya, gampang kan? Apa susahnya? Dah, gini doang. Bisa kan? Jangan takut untuk menjawab. Karena kalau takut, nanti nggak bisa-bisa. Justru nyoba kayak gini jadi, jadi ingat. Rumusnya gitu toh, gitu. Oke? Ya, sip. Cari lagi. Aisyah udah. Anis. Ya, gedein suaranya. Iya, kenapa, Miss? Ya, number 2. Ada the tour guide talks to the tourist. Ada tour guide lagi ngobrol-ngobrol sama turisnya. Gimana untuk jadi negatif? Kalimat negatifnya? Doesn't talk. The tour guide. Doesn't talk. Pakai S nggak? Nggak. Yes, pinter. To the Mm-mm. tourist.
Tourist, good job. Like this ya. Kenapa? Karena tour guide-nya itu satu orang. Bisa cewek, bisa cowok ya, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa he, bisa she, sehingga dia menggunakan doesn't. Ya, betul banget. Ini sudah oke. Sip. Kemudian Miss Dewi mau cari orang lagi. Siapa ya? Anis udah oke. Anis 6B. Miss mau cari lagi. Ada Fatan. Kamu lagi bengong sepertinya. Lanjutin Fatan. Does The tour guide talk to the tourist? Yes, talk to the tourist. Good job. Bisa. Sip. Apakah tour guide sedang bercakap-cakap dengan turis ya, dengan wisata asingnya ya? Sip. Nanti kalau jawabannya yes, the tour guide do. Kalau no, the tour guide doesn't. Yes, the tour guide does. Kalau no, the tour guide doesn't. Oke. Fatan udah. Kemudian ada tadi Nada udah, Malika udah. Nataya Zahidah. Ya. Manggilnya Zahidah kan ya? Atau Nataya? Nataya Zahidah. Nataya Zahidah. Can you hear Miss Dewi? Bisa dengar suara Miss Dewi? Manggilnya siapa? Nataya atau Zahidah? Nataya, oke. Number 3. Yuk, help me to answer number 3. Mr. Mike. Suaranya gedein dulu. Suaranya digedein lagi. Mr. Michael doesn't speak Japanese Yeah. at the meeting. Mr. Michael, oke. Doesn't speak, pinter. Doesn't speak Japanese. Ya, gini ya. At the meeting. Good. Kita warnain dulu. Iya, ini pintar. Ini udah bener. Nataya Zahida. Tadi kelas berapa? Nataya kelas berapa tadi? 6A ya? Sip. Ada Tengku Arkan. Tengku Arkan. Arkan. Ya. Yuk, lanjutin Arkan. Does Mr. Michael Yes. speak nggak pakai S, Yes. speak Japanese at the meeting? Pintar. Sudah mulai pintar ya, udah mulai hafal rumusnya ya. Does Mr. Michael speak Japanese at the meeting? Apakah Mr. Michael berbicara bahasa Jepang saat meeting? Kalau ya, berarti yes, he does. Kalau tidak, no, he doesn't. Oke, good. Tengku Arkan tadi 6B ya? Arkan. Tengku Arkan. Kemudian ada Emily. Ya. Help me to answer number 4, Emily. Yeah. The boy doesn't take a bath twice a day. Okay. Take a bath twice a day. Do you know what is twice a day? 2 kali 2 kali sehari.
Yes, pinter. Twice a day artinya 2 kali sehari. Ya, bener banget. Ada Atifa 6B, raise hand. Oke. Do you want to answer? Iya. Yes, good. Atifa 6B. Yuk. Does the boy take a bath twice a Mm-mm. day? Iya, good. Does the boy take a bath? Gini ya, apakah laki-laki tersebut mandi 2 kali sehari, gitu ya, twice a day. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, alur membacanya nanti sudah tidak terbata-bata lagi, nanti sudah lancar. Kalau sudah paham konsep. Jadi tidak lagi baca terbata-bata, nanti insya Allah diharapkan bisa. Does the boy take a bath twice a day? Seperti nada sedang bertanya, apakah laki-laki tersebut mandi 2 kali sehari gitu. Jadi diharapkan untuk paham konsep ya, bukan hanya hafal tapi paham konsepnya. Nanti kalau paham konsep, melihat soal dibolak-balik pun paham. Oke, number 5. Ada siapa ya? Sini ada Syafi Alif ya, dipanggilnya siapa? Alif. Alif ya, yuk. The technician doesn't Mm-mm. repair the motorcycle. The technician, bener banget. The technician doesn't Repair the motorcycle. repair the motorcycle, pinter. Berarti udah paham. The technician doesn't, teknisi tersebut tidak membetulkan motor ya, tidak membetulkan motor. Nah, ini gini. Kalau negatif itu berarti ada kata tidak. Good. Kemudian ada Sofia Najwa. Sofia Najwa. Sofia Najwa. Ya. Miss. Ya. Panggilnya siapa? Najwa ya? Sofia. Iya, Najwa. Najwa 6A. Yuk. Kedengaran suara saya, Miss? Ya, kedengeran? Jelas sekali. Does Mm-mm. the technician Mm-mm. repair the motorcycle? Pintar. Oke, tanda tanya jangan lupa. Does the technician repair the motorcycle? Good. Kemudian ada Rafif. Ya. Rafif dipanggilnya benar ya? Iya. Rafif 6B. Ada my parents and I have dinner in the dining room. Kita ubah ke negatif menjadi gimana? Gimana Rafif? Rafif, ada gangguan kah? Apakah ada gangguan Rafif? Mana Rafif tadi? Kayaknya lagi ada gangguan ya, itunya ya. Suaranya kecil. Iya, suaranya kecil banget ya. Nah, bisa, udah bisa. My parents and Nah, I don't have dinner in the dining room. yes, good job. My parents and I don't. Kenapa pakai don't? Karena 2 orang jadi kayak we. Yes, pinter karena ada subjek I di situ. Bisa suka nih kayak gini, masih ingat. My parents and I kalau diganti pronounce-nya menjadi we karena ada subjek I di situ. My parents and I don't have dinner. Ya, in the dining room. Ya, ruang makan ya. Sip. Yeay, Raffi pinter. Good. Kemudian ada di sini ada ini tadi Krakatau. Krakatau. Can you hear me? Ya, Bu. Ya.
Answer number 6. Lanjutkan. Nomor 6. Iya. Dus. Yakin das? Das hanya untuk satu orang tunggal, he, she, it. Pakainya das atau do? Do. Ya, karena 2 orang ya, do. Do my parent Hmm? and I have dinner in the dining room. Pinter. Kamu dari tadi keluar masuk, kenapa sinyal? Iya Bu, suka nge-lag. Oh, ini kebanyakan N-nya. Dining room. Dining room. Oke. Ini bener N-nya double. Dining room. Ya. Oke. Ya, ini tanda tanya ya. Sip. Do my parents and I have dinner in the dining room? Ya, good. Krakatau udah. Ada. Tadi udah. Ada Takia. Takia, ya. Yuk, number 7. They go to the. Suaranya dikencengin lagi. They go They, go to they, kemudian ada don't ya they don't go to the swimming pool in the afternoon. yes, good. They don't go to the swimming pool in the afternoon. Yes, like this. Ya, Takia udah oke. Kenapa pakai don't menurut Takia? Kenapa menggunakan don't? Mana Takia? Kenapa pakai don't? Mana Takia tadi? Ya. Kenapa pakai don't? Kenapa nggak pakai doesn't? Karena itu Ayu Dewi. Alvaro gemes banget kayaknya. Ya, karena subjeknya they. Ya, termasuk Ayu Dewi. Ya, pinter. Yuk, Alifa. Ada Alifa. Saya nggak ngerti. Ayo, Alifa. Salah nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Masa mesti dihukum? Nggak dong. Do. Seperti polanya nomor 6. Ya, Ayu Dewi ketika itu tanda tanya, kalimat tanya, dia pakainya di depannya adalah do. Do. Do, kemudian Go to. subjeknya Go to the. subjeknya yang mana? Dari kata dari kalimat they go to the swimming pool in the afternoon, mana yang menjadi subjek? Swimming. Swimming adalah tempatnya ya, swimming pool nama tempatnya. Swimming pool itu artinya kolam renang. Yang menjadi subjek adalah pelaku. Siapa yang berenang? They. Yes, pinter. They inilah yang menjadi subjek ya, pelakunya yang mengerjakannya. Do they, terus do they, apakah mereka, lanjutannya? Don't. Do ditambah subjek, ditambah verb atau kata kerja. Mana yang menjadi kata kerja? Go to the. Pinter. Go to The swimming pool yes. in the afternoon.
Yes, good. Bisa kan? Iya. Bisa. Kalau mencoba itu pasti bisa. Nah, terus di sini tanya. Nanti kalau tidak mencoba, ya tidak bisa-bisa gitu. Nanti kan dari sini kamu jadi ingat, oh ternyata rumusnya itu tadi ingat-ingatnya adalah Ayu Dewi yang kalau kalimatannya adalah do ya. Do, kemudian they go to swimming pool in the afternoon. Good. Ini udah oke. Ya, Alifa sudah, kemudian ada. Dia mau nyari lagi ke bawah. Ada, mana ya? Habib sudah. Wah, ini ada yang kameranya mati nih. Abdillah. Abdillah. Ada Abdillah? Abdillah. Mana nih? Abdillah. Bisa dengar suara Miss Dewi? Abdillah. Wah. Ya, bisa dengar. Number 8. Ya. Gardener waters the flowers in the morning. Kalimat negatifnya menjadi apa? Kalimat negatifnya. Ya, belum nyalain ya kameranya ya? Nyalakan dulu kameranya. Ya. Ya, nomor 8 yuk. Yang negatifnya jadi gimana? Gardener ini satu orang atau Satu orang. satu orang? Bisa laki-laki, bisa perempuan ya, karena cuma satu orang ya. Nah, berarti the gardener. Terus? Water. Pakainya don't atau doesn't? Don't atau doesn't? Yuk. Hah? Kencengin suaranya, Miss Dewi nggak gitu kedengeran. Gimana? Don't. Ayo, yang mana? Gardener doesn't. Miss, Ya, pergi ke kamar mandi, Miss. Water. Ya, water, pinter. The flower. Ya, the flowers. In the morning. Nah, bisa kan? Habis ini bisa ya? Ya, jadi kalau he, she, it negatifnya pakai doesn't. Ya. Kalau tanda tanya nanti dia pakainya does. Ya, tapi kalau di sininya subjeknya bukan he, she, it, pakainya don't. Ya, seperti ini tadi nih. Ayu, they, we pakai don't. Kalau he, she, it pakainya doesn't. Paham sampai sini? Ya, sip. Oke, Abdillah udah oke. Ada Fatih. Fatih. Bisa dengar suara Miss Dewi? Ada Fatih? Dia harus turun ke bawah nih. Kayaknya yang bawah-bawah nih banyak yang off kamera nih. Fatih, ada Fatih? Ada. Ada, sip. Nomor 8 Fatih. Lanjutkan yuk. Gimana? Yang di depan pakainya apa? Do atau does? Does Yes, pinter. Berarti nyimak dari tadi. Does gardener does the gardener water water the the flowers in in the morning? pinter. Sampai sini paham ya?
Sip. Nanti kalau ada yang masih nggak jelas, boleh Japri, boleh kita Viko lagi ya, kalau waktunya nggak cukup di Zoom ini. Oke, nah kita lanjutin sampai selesai ya, tanggung. Number 9 ada Aza. Aza. Aza, 6A Aza. Ya, misalnya saya itu kan sebenarnya untuk mendapatkan angka Ada Miss Sophia writes a ini kan banyak letter. sebenarnya Mas. Ada Jadi gimana nih? atau misalnya saya kasih contoh aja misalnya terkait tingkat rawan kebakaran gitu ya. Saya bisa kasih ininya, Miss kasih Sophia. bukti pendukungnya, bukti hitungan pendukungnya Hmm? bisa. Oke. Miss Sophia. Sampel aja kali Mas ya. Satu orang nih. Sebenarnya ada tadi, cuman saya kalau Asyik. disuruh nyari semua. Ayah, bisa nih. mau jawab. Miss Sophia. Nah, iya tepatnya. Karena gini Mas, sebenarnya gini. Perhitungannya Don't atau panjang. Doesn't. Kayak misalnya Doesn't. untuk bisa Ya, sampai ke Miss Sophia indeks itu doesn't. panjang tuh. Ada yang dari SDM, ada yang dari Write sarana prasarana, letter for ada yang dari macam-macam tuh. friend. Kalau saya cuma kasih rekapannya sih bisa. For Her friend. yes, for her friend. Good job. Iya. Sampai sini paham ya, Aza ya? Ada 4. Sampai sini paham ya? Ya, ada yang mau tanya dulu, Aza? Enggak. Enggak, oke. Sip. Ada Aza sudah, kemudian ada Jadi mau nyari yang di bawah lagi. Iyas. Iyas. Iya, Bu. Ya, lanjutin. Gimana nih? Miss does Miss Sophia write a letter for her friend? Pinter. Does Miss Sophia write a A letter for her friend. Pinter. For her friend. Ya, sampai sini berarti paham kamu ya? Iya. Sip. Kemudian ada Luhna. Ada Luhna? Iya, Luhna. Bantu Miss dijawab yuk, number 10. Bentar, ini kita turunin dulu. Nah. Gimana ya? Belum nyalain? Ya, kameranya. Nah. Ada Novi reads a magazine. Magazine ini majalah. Baca majalah tiap pagi dia. Nah, negatifnya Novi. Gimana Novi? Nyalain dulu. Mati lagi mikrofonnya. Novi doesn't atau don't? Novi doesn't Doesn't, jangan lupa ya, ada doesn't. Read magazine bacanya. magazine every morning. Pinter. Paham berarti dia. Oke, good. Jangan lupa ada kata doesn't atau don't ya kalau dia kalimatnya negatif. Ya, Luhna sudah tadi. Yang terakhir Razi. Oh, ada Kansa. Kansa, oke. Kansa, do you want to answer? Kansa tadi raise hand. Ada yang mau ditanyakan atau mau jawab? Kansa? Ya, Nu. Ya. Do you want to... Ini sampai jam berapa, Miss? Ya, sebentar lagi. Satu ini lagi. Do you want to answer or just give me a question? Kansa mau nanya doang itu. Enggak, Miss. Iya, Kansa cuma mau nanya itu tadi raise hand. Nggak jadi. Kameranya jangan di off ya, selalu on ya.
Yuk, yang terakhir tadi ada Razi. Saya, Miss. Yuk, Razi. Gimana nih, lanjutkan yuk, satu lagi. Razi. Razi, dengar suara Miss Dewi? Razi. Ya, Razi. Coba jawab sesuatu. Miss Dewi belum ketemu di mana tadi Razi. Razi, mana Razi? Hilang ya? Nama Razi hilang ya? Masih ada. Oh, masih ada nggak sih? Masih. Miss, saya aja, Miss. Janganlah. Razi. Keluar nih. Ada, Miss. Nggak ada ya? Ya, Ada. Tabita. Ya, Miss, saya. Tabita. Udah 3 aja mau Raisen. Tabita, ada Tabita. Ya, Miss. Ya, Tabita yuk lanjutin yuk. Number 10. Gimana? Suaranya kecil? Down. Iya, das. Novi. Ya, das Novi read. Ya, magazine. Yes, every morning. Oke. Ini berarti yang ikut Zoom udah lumayan paham semua nih. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? No? Sampai sini gak ada yang mau tanya? Ini ada yang raise hand 3 orang. Kenapa? Sampai sini ada yang mau tanya? Kalau sudah tidak mau ditanya, Miss Dewi tutup nih share screen-nya. Faro, kenapa Faro? Enggak, Miss. Ah, ini nggak ada yang mau nanya nih. Berarti paham semua nih. Ya. Ya oke, Miss Dewi stop share-nya. Oke, gimana? Sudah capek? Capek banget. Capek. Capek, Miss. Sebenarnya tadi mau ada games, tapi karena sudah capek dan waktunya juga sudah mau zuhur, next time kali ya kita adakan. Oke deh, kalau sudah lelah, pimpin doa siapa ya? Pimpin doa, siapa mau pimpin doa? Saya mau. Anis, suaranya biar tambah gede dia. Saya aja, Miss. Saya aja. Jangan deh. Saya aja. Ayo, mana si siapa? Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.